Saya malah bersyukur dan beruntung saya dilahirkan sebagai Islam. Apalagi saya melihat para mu'alaf yang dulunya pendeta, dulunya berawati. Saya melihat di YouTube banyak tuh yang dulunya pendeta. Dia kan menceritakan kenapa dia masuk Islam, kenapa dia keluar dari agamanya. Agama kalian tuh lebih di luar nalar saya lagi gitu loh. Bayangin, kalian menyembah dan percaya kepada Yesus. Yesus itu manusia. Oke, kakak kenal sama Yesus? Ibu Kaisong berkata ke Agatha, agama Kristen lebih di luar nalar karena menyembah Yesus yang manusia. Mari kita simak diskusi menarik mereka berikut ini. Saya melihat yang sudah-sudah ya. Kenapa saya lebih yakin dengan agama Islam saya? Saya malah bersyukur dan beruntung saya dilahirkan sebagai Islam. Apalagi saya melihat para mu'alaf ya, yang dulunya pendeta, dulunya berawati. Saya melihat di YouTube banyak tuh yang dulunya pendeta. Dia kan menceritakan kenapa dia masuk Islam, kenapa dia keluar dari agamanya. Semua saya lihat loh. Saya nggak nanya pengalaman orang, saya nanya kakak. Nah, kan kamu bilang kan, kenapa saya percaya Al-Quran kan? Berarti Ya kan? kakak juga harus percaya di sini ada 2 miliar dan kakak akan dapat. Nggak bisa, Agatha, kamu nggak bisa mempersamakan masalah keyakinan dengan Ini kakak kan kondisinya percaya tapi belum melihat, betul? betul. Saya ngikutin hati. Mungkin Allah membuat hati saya lebih percaya dengan saya ngikutin hati, bukan saya melihat mata. Saya mau mempergunakan hati dan akal pikiran saya dan hati saya pergunakan gitu. Kalau kakak menggunakan akal, hati, dan pikiran, sama seperti yang saya contohkan tadi, kakak harusnya juga menolak percaya saya katakan ada 2 miliar di sini. Kakak tadi udah bernalar loh. Saya nggak mau Agatha percaya di situ ada 2 miliar karena belum lihat, betul nggak? Betul. Loh kenapa kakak dengan iman seenteng itu percaya? Karena di antara pun di dunia ini saya lihat agama-agama yang masuk di akal itu Islam. Agama kalian tuh lebih di luar nalar saya lagi gitu loh. Bayangin, kalian menyembah dan percaya kepada Yesus. Yesus itu manusia. Yesus Ya itu sudah. Allah. Oke, kakak kenal sama Yesus? Yang saya dengar dan saya tahu, Yesus itu kan Nabi Isa ya di agama kami. Dia sama seperti kita. Memang dia bukan lahir seperti dua manusia dari Allah mengirimkan benih ke Maryam, tapi dia itu bagi kami hanya rasul, hanya utusan, bukan Tuhan. Jadi saya nggak bisa membandingkan agama Islam dengan agama kalian. Saya lebih percaya agama kalian jauh. Itu di luar ini saya. Makanya tadi saya masuk ke sini, saya hanya mau bertanya pasal itu tadi, karena saya dengar apabila percaya dengan Yesus maka akan selamat. Tadi kakak bilang saya percaya Isa hanya seperti yang diajarkan Quran, ya kan? Yang ada yang. Diajarkan Quran itu Nabi, dia seorang Nabi utusan, bukan Tuhan. Oke, itu kan iman kakak di dalam Quran. Sama seperti kakak mengenal saya beberapa menit ini, tanpa kakak mengenal saya lebih jauh. Padahal saya ini adalah putri raja. Tapi kan kakak lihatnya saya hanya konten kreator. Karena ketidaktahuan kakak. Sama seperti kakak mengimani Isa cuma nabi, karena kakak memang cuma tahunya itu. Apakah Quran menceritakan Isa itu lahir di mana? Apakah Quran menceritakan Isa itu adalah kalimatullah dan ruhullah? Kakak kan nggak pernah tahu ini kan? Padahal itu ada ayatnya di dalam Quran. Inilah makanya saya bilang, mari kita menggunakan pikiran kita dan juga hati kita. Kenapa? Kakak cuman mengenal Isa sebagai manusia karena yang mau disajikan sama Quran, kakak memang harus mengenal dia cuma sebagai manusia aja. Kakak kan tidak mengenal Isa atau Yesus itu secara komprehensif. Makanya saya memaklumi iman kalian. Dan saya pun percaya.
Kak Kaisong ini juga tidak mengenal Muhammad itu dengan secara komprehensif. Benar. Nah, karena dia memang diceritakan hanya sebatas yang diceritakan. Ya toh? Iya. Sekarang saya buka cara pandang kakak. Mungkin nggak kakak itu langsung menilai Isa atau Yesus itu hanya manusia, sementara kakak cuma mengenalnya dari 5 ayat? Secara nalar. Mungkin nggak kakak mengenal Isa itu? Dengan Ya nggak mungkin lah. Saya nggak mengenal seutuhnya dia, Agatha. Saya nggak Memang saya nggak mengenal seutuhnya dengan dia karena saya bukan agama Kristen kan. Tapi yang saya lihat, saya pakai logika saya. Saya melihat perbandingan antara kitab suci kalian dengan kitab suci kami. Itu makanya saya lebih yakin lagi ke Islam. Kenapa? Kitab suci kami dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Tapi kitab suci kalian banyak sekali perubahannya gitu loh. Dia kalau klaim kayak gitu, kakak kalau klaim kayak gitu kak, abad 8 abad 9 aja nggak ada Quran kak. Kakak malu nanti kalau mengklaim seperti itu. Tapi saya nggak mau ke situ dulu, karena saya nanti bisa bongkar itu. Tapi saya nggak mau ke situ. Kakak tahu kitab suci saya, Musa itu menceritakan Yesus, Ayub menceritakan Yesus, Yeskiel menceritakan Yesus, Abraham menceritakan Yesus, Yunus menceritakan Yesus, Yakub menceritakan Yesus. Semua nabi orang Israel, semua rasul orang Israel menceritakan Yesus. Semua isi kitab saya ini bicara tentang ini. Ini yang harus kakak tahu. Saya lebih percaya Musa, Yakub, Abraham, Yeskiel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang Yesus daripada Isa yang diceritakan Muhammad yang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Secara logika, Muhammad aja nggak pernah kenal Isa, tetapi dia menceritakan di dalam kitabnya. Jadi gini Agatha, di Al-Quran itu mengakui Injil, Taurat, dan Zabur. Itu sebelumnya ada Al-Quran. Jadi dalam iman kami, ya keyakinan kami dalam Al-Quran ini dijelaskan, Al-Quran itu adalah kesempurnaan. Makanya Nabi Muhammad itu nabi terakhir setelah Nabi Isa. Ini terserah kamu lah ya, ini pengetahuan saya ya. Jadi Allah dulu, nih Allah nih kan di kalian kan ada juga Allah penyebutannya kan. Sebenarnya sama, tapi bagi kalian mungkin berbeda, nggak tahu lah itu ya. Sebenarnya sama, dari Nabi Adam tuh ya Allah satu sebenarnya, Tuhan tuh satu. Jadi dalam keyakinan saya, setelah Nabi Isa, Allah mengutus Nabi Muhammad, Nabi terakhir, yaitu Nabi ke-25. Makanya di Al-Quran semuanya ada, dari Nabi Adam semua, Yunus, semua Nabi ada menceritakan di Al-Quran ini, karena memang Nabi Muhammad lah yang terakhir, gitu loh. Nah itu dibilang kesempurnaan, menyempurnakan dari Taurat, Zabur, Injil disempurnakan menjadi lebih baik lagi. Agama tadi lewat Al-Quran, begitu Agatha dalam keyakinan saya. Kenapa di Injil nggak ada Muhammad, di Zabur, di kitab suci lain yang nggak ada Muhammad? Nah, karena Muhammad terakhir. Yang diutus Allah tuh terakhir Nabi Muhammad untuk menyempurnakan. Timbullah Al-Quran supaya agama lebih sempurna. Begitu dalam keyakinan saya gitu, Agatha. Kan katanya ibu mengimani nabi-nabi sebelumnya. Di dalam Quran ibu ada Nabi Yohanes. Yohanes. Ibu bahkan nggak kenal siapa Nabi Yohanes. Di dalam Quran ibu, Allah mengenal Nabi Daniel. Ini nabi-nabi besar loh, nabi-nabi besar orang Israel loh. Nggak kenal. Allah aja nggak tahu. Itu saya kok. Jadi gini loh, Agatha ya terserah kamu yang mau menilai saya bagaimana, ilmu saya bagaimana. Intinya seperti itu.
Yang saya tahu seperti itu. Jadi gitu aja deh. Siap. Saya menghargai itu. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama ingin saya tegaskan kepada kita, masih banyak orang-orang di luar Kristen yang gagal memahami pribadi Yesus Kristus. Penjelasan dari Ibu Kaisong ini sungguh sangat disayangkan, bahwa beliau hanya mengerti mengenal Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Bahkan beliau menyamakan Yesus yang adalah manusia menurut dia dengan nabi-nabi, rasul dan utusan yang lain. Saya ingin mengatakan kepada kita, Yesus adalah pribadi yang berbeda dari semua nabi, imam, raja, rasul, utusan manapun. Baik di zaman sebelum Yesus, pada zaman Yesus, bahkan pada zaman sesudah Yesus, sampai saat ini, bahkan sampai nanti Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjadi hakim yang adil. Kenapa demikian? Karena Yesus itu adalah Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3 jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah yang disapa dengan Bapa mencipta segala sesuatu bersama melalui oleh firman dan rohnya. Jadi jikalau Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu, bagaimana mungkin Ibu Kaisong ini berkata, agama Kristen lebih di luar nalar karena menyembah Yesus yang manusia? Saya mau katakan kepadamu, kata menyembah itu proskuneo, memberikan penghormatan yang sangat tinggi atas apa yang telah dibuat dan dilakukan oleh Yesus kepada semua umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang telah terbuka percaya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, baik dalam keadaannya sebagai manusia yang sempurna dan dalam keadaannya sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Banyak fakta dalam Alkitab yang menunjukkan, membuktikan Yesus itu disembah. Dan ketika orang-orang di sekelilingnya melakukan penyembahan kepadanya, Yesus sama sekali tidak pernah menampik, menolak, menegur siapapun yang menyembahnya. Bukan hanya itu, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-6 jelas berkata, dan ketika ia, maksudnya Allah Bapa, membawa pula anaknya, maksudnya firman-Nya yang sulung ke dunia, ia atau Bapa berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Jangankan manusia, malaikat pun yang adalah ciptaan Allah Bapa bersama firman dan rohnya harus, wajib, tidak ada pilihan, menyembah Yesus. Begitu agung, kudus, mulia, dan sucinya Yesus. Bahkan perlu diperhatikan, ada masa dan waktunya. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa,
dan setiap lutut sujud menyembah, bertekuk lutut, baik yang ada di atas, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, menyembah kepada Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, tadi Ibu Kaisong berkata beliau tertarik dan makin kokoh kuat dalam keimanannya oleh karena banyak mualaf yang ditonton beliau, baik itu dari kalangan pendeta maupun biarawati. Saya mau katakan kepada Ibu Kaisong, bahkan orang-orang yang barangkali sepaham dengannya, berbicara terkait dengan keyakinan, kita harus saling menghargai dan menghormati. Tetapi kalau argumentasi yang dibangun oleh Ibu Kaisong karena melihat para mualaf, ada yang mengaku latar belakang pendeta, latar belakang biarawati, saya mau katakan, setelah saya mendengarkan penjelasan mereka terkait dengan Alkitab, terkait dengan Yesus, terkait dengan sejarah, maka nonsen, omong kosong, miskin dan dangkal sama sekali ilmu dan pemahamannya. Tadi juga Ibu Kaisong berkata bahwa kitab suci atau Alkitab Kristen banyak mengalami perubahan atau diubah-ubah, diedit. Saya mau katakan Alkitab kami memiliki teks original Perjanjian Lama dalam dua bahasa, Ibrani dan Aramik, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Original teksnya tetap ada dan tidak pernah berubah. Tetapi barangkali yang dimaksud oleh Ibu Kaisong adalah ketika diterjemahkan kepada bahasa ibu atau bahasa negara suku yang ada di seluruh dunia. Memang tidak bisa dipungkiri, Alkitab adalah satu-satunya kitab yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Jadi terjemahannya itu bukan dalam arti mengubah-ubah sesuka hati, seenak udel. Bukan, tetapi supaya pesan firman itu dapat dimengerti, dipahami, dialami oleh banyak suku bangsa di dunia, sehingga mereka boleh menemukan kebenaran yang sejati ada dalam Kristus. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Agatha. Seluruh nabi dan rasul, sentralitas pemberitaan mereka adalah Yesus. Nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama begitu banyak digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Dan para rasul juga tidak lepas pemberitaan mereka dari Yesus. Karena memang Yesuslah tokoh sentral dunia yang mana di dalam melalui olehnya manusia berdosa diselamatkan, dibebaskan dari perhambaan perbudakan dosa, dari jeratan iblis dan dari kematian kekal. Dan kita perlu mengerti, menurut perspektif Alkitab, baik Kristen maupun Yahudi sama-sama meyakini dan itu sesuai dengan fakta Alkitab. Semua nabi wajib hukumnya berasal dari Israel. Dalam perspektif keimanan Kristen, nabi yang tidak berasal dari Israel dikategorikan sebagai nabi, Mesias, dan guru-guru palsu.